Oke teman-teman, setelah perjalanan panjang dari alur cerita One Piece maupun di manga ataupun di anime, mungkin dari beberapa teman-teman yang baru aja menonton dan baru aja menyukai serial One Piece, ada yang belum tahu nih bagaimana sih urutan bergabungnya anggota bajak laut topi jerami. Langsung aja, ini dia urutan bergabungnya kru bajak laut topi jerami. Nomor 1 ada Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy juga dikenal sebagai Luffy si topi jerami. Dia adalah seorang pendiri dan kapten dari bajak laut topi jerami yang semakin terkenal dan kuat, serta yang paling kuat dari petarung topnya di kelompok bajak laut topi jerami. Luffy mengklaim bahwa ia ingin setidaknya memiliki 10 orang untuk bergabung dengan krunya sebelum masuk ke Grand Line, tetapi tidak menghitung dirinya sendiri. Luffy ingin menemukan harta karun legendaris yang ditinggalkan oleh mendiang Goldie Roger dan ingin menjadi raja bajak laut. Kemunculan pertama di manga pada chapter 1 dan kemunculan pertama di anime pada episode 1 dan penampilan pertama dalam live action pada episode 1. Nomor 2, Roronoa Zoro. Roronoa Zoro juga dikenal sebagai pemburu bajak laut. Zoro adalah petarung utama dari bajak laut topi jerami dan salah satu dari 2 pendekar mereka, dan secara publik diakui sebagai tangan kanan dari kapten, yaitu Monkey D. Luffy. Dia adalah anggota kedua kru dari bajak laut topi jerami dan yang pertama kali bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami. Kemunculan pertama di manga pada chapter 3 dan kemunculan pertama di anime pada episode 1 dan penampilan pertama dalam live action pada episode 1. Nomor 3, Nami. Nami memiliki julukan si kucing pencuri. Dia adalah seorang bajak laut dan navigator dari kelompok bajak laut topi jerami. Nami menjadi anggota ketiga kru topi jerami setelah kelompok bajak laut Luffy berhasil menyelamatkan Nami dari jeratan bajak laut Arlong. Kemunculan pertama di manga pada chapter 8 dan kemunculan pertama di anime pada episode 1 dan penampilan pertama dalam live action pada episode 1. Nomor 4 ada Usopp. Usopp memiliki julukan God Usopp. Dia adalah penembak jitu dari bajak laut topi jerami dan mantan kapten dari bajak laut Usopp. Bajak laut topi jerami membantu Usopp untuk mengusir bajak laut kucing hitam dari desa Sirup. Dan setelah itu Usopp langsung meninggalkan pulau dan menjadi kru selanjutnya di bajak laut topi jerami. Beberapa waktu kemudian, ketika Going Merry mulai rusak dan tidak bisa digunakan lagi, Luffy memutuskan untuk membeli kapal baru. Namun Usopp menentang keputusan tersebut sampai-sampai nekat meninggalkan kru. Namun usai kejadian di Water 7 Saga, dia bergabung kembali dengan kru dan mengklaim tempatnya sebagai penembak jitu dan menjadi anggota keempat secara resmi di kelompok bajak laut topi jerami. Kemunculan pertama di manga pada chapter 23 dan kemunculan pertama di anime pada episode 8 dan penampilan pertama dalam live action pada episode 3. Nomor 5, Vinsmoke Sanji. Sanji memiliki julukan Sanji si kaki hitam. Dia adalah seorang bajak laut sekaligus sebagai koki dari kelompok bajak laut topi jerami. Ia merupakan anggota kelima yang bergabung menjadi anggota kru saat kru topi jerami membutuhkan seorang juru masak. Sama seperti Usopp, Sanji sempat meninggalkan atau keluar dari kelompok bajak laut topi jerami karena ada urusan keluarga Sanji dari masa lalu yang harus diselesaikan.
Tentu saja Luffy tidak tinggal diam ketika Sanji merasa tersesat. Di sanalah sang kapten datang memberikan bantuan dan Sanji kembali ke kru topi jerami. Kemunculan pertama di manga pada chapter 43 dan kemunculan pertama di anime pada episode 20 dan penampilan pertama dalam live action pada episode 5. Nomor 6, Tony Chopper. Tony Chopper adalah seorang dokter bajak laut dari kelompok bajak laut topi jerami. Ia aslinya seekor rusa yang dapat berubah bentuk atau bertransformasi menjadi manusia setelah tanpa sengaja memakan buah iblis Hito-Hitonomi. Kelompok topi jerami menyadari bahwa mereka membutuhkan dokter ketika salah satu kru mereka sedang sakit, yaitu Nami. Dan mereka beruntung bertemu Dr. Kureha. Dr. Kureha memiliki murid, yaitu adalah Tony Chopper, yang tidak kalah hebat dalam pengetahuan medisnya. Dan langsung saja sang Kapten Luffy mengajak Chopper untuk bergabung bersama kelompok bajak laut topi jerami dan menjadi anggota ke-6 kelompok bajak laut topi jerami. Kemunculan pertama di manga pada chapter 134 dan kemunculan pertama di anime pada episode 81. Nomor 7, Nico Robin. Nico Robin adalah mantan anggota bajak laut baru Quail Works yang bergabung menjadi anggota kru ke-7 kelompok bajak laut topi jerami. Dia adalah seorang arkeolog dari Pulau Ohara dan menjadi buronan pemerintah sejak berumur 8 tahun berkat kemampuannya membaca poneglyph. Robin meminta Luffy untuk merekrutnya. Nico Robin diam-diam menyelinap masuk ke dalam Going Merry. Dia lalu muncul ke hadapan kru topi jerami yang membuat mereka semua terkejut. Kepada mereka, Robin mengungkapkan jika ia datang menuntut pertanggungjawaban Luffy yang telah menyelamatkan, sehingga ia akan bergabung dengan mereka. Meski mengundang berbagai reaksi, namun Luffy akhirnya menerima sambil beralasan jika Robin tidaklah sejahat yang mereka duga. Kemunculan pertama di manga pada chapter 114 dan kemunculan pertama di anime pada episode 67. Monkey D. Luffy, あなた、私に何をしたか忘れてはいないわよね。ルフィ！てめえ綺麗なお姉さんに何しやがったんだろう！ルフィあたり、腕を取りなさい。おい、お前嘘つくな。俺は何もしてねえぞ。いいえ、耐え難い仕打ちを受けました。責任、取ってね。私を、仲間に入れて。Nomor 8, Franky. Franky adalah seorang cyborg dan dia adalah anggota kru bajak laut topi jerami yang bertugas sebagai mekanik kapal Thousand Sunny. Pertama kali muncul sebagai pemimpin keluarga Franky, sebuah geng bawah tanah yang menguasai jalanan Water 7. Dia bernama asli Cathy Flame, namun kemudian diganti karena permintaan Iceberg. Dia awalnya menjadi musuh kru topi jerami, namun berubah menjadi teman setelah perkembangan situasi yang memaksa mereka berbalik mendukung kru topi jerami. Setelah Franky mendapatkan bounty pertama, keluarga Franky mendatangi kru topi jerami dan memohon agar merekrutnya. Franky menjadi anggota ke-8 kru topi jerami. Kemunculan pertama di manga pada chapter 329 dan kemunculan pertama di anime pada episode 233. だけ立派な船に大工の一人もいねえと船が不憫だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが請け負った。やったー、新しい仲間だ。Nomor 9, Brook. Brook adalah seorang bajak laut dan musisi dari kelompok bajak laut topi jerami. Ia menjadi kru ke-9 yang bergabung setelah ditemukan tanpa sengaja di atas kapalnya yang karam di lautan misterius yang bernama Segitiga Florian. Berbeda dengan kru lainnya, Brook tidak menolak undangan awal Luffy untuk bergabung bersama bajak laut topi jerami.
Dia pun langsung mengemban tugas sebagai seorang musisi di kapal. Kemunculan pertama di manga pada chapter 442 dan kemunculan pertama di anime pada episode 337. Nomor 10, Jinbei. Jinbei adalah seorang manusia ikan spesies hiu paus dan mantan Shichibukai dan kapten kelompok bajak laut Matahari. Jinbei ditawari bergabung dengan kru topi jerami namun menolak karena masih memiliki urusan yang belum selesai dengan Yonko Big Mom. Tapi Jinbei berjanji kepada Luffy jika urusannya dengan Yonko Big Mom sudah selesai, dia akan bergabung bersama kelompok bajak laut topi jerami. Sesuai janjinya dengan Luffy, di saat di Whole Cake Island, Jinbei datang ke negeri Wano tepat saat penyerangan Onigashima akan dimulai. Di saat itu Jinbei memperkenalkan diri dan menyatakan bahwa ia adalah kru dari topi jerami dan resmi menjadi anggota ke-10. Kemunculan pertama di manga pada chapter 528 dan kemunculan pertama di anime pada episode 430. 手前小国と発しますは海底の国竜宮王国魚人街方々のお兄さんとお姉さん方に厄介をかけながらこの度麦わらの親分さんに杯をいただく駆け出し者でござんす。人呼んで海峡のジンベエ以後免停お見知りおきの上よろしくお頼み申します。 Nomor 11, belum ada. Nomor 11 belum ada teman-teman. Oke teman-teman, itu dia urutan bergabungnya setiap anggota bajak laut topi jerami secara resmi setelah menghadapi banyak situasi yang sulit. Dan kita masih menunggu siapa sih yang akan menjadi anggota terakhir kelompok bajak laut topi jerami. Kalau menurut teman-teman, anggota terakhir kelompok bajak laut topi jerami siapa nih teman-teman? Ayo kita mulai berteori di kolom komentar. Bye bye. 人々の現住地モデルニカ